Tema yang diberikan untuk dibahas kali ini adalah tentang doa. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dari pembacaan ayat di atas dapat dipermudah definisi doa dengan kata yang sederhana. Doa adalah suatu cara kita mendekat pada Tuhan tanpa barrier, tanpa batas. Melalui doa itu kita dapat mengungkapkan perasaan yang terdalam, murni, tanpa perlu formalitas dengan kata-kata yang muluk-muluk, sulit untuk dimengerti, tanpa rasa takut dan khawatir. Makin dekat hubungan kita dengan Tuhan, akan makin sederhana kata-kata yang dipakai dalam berdoa, seperti berbicara kepada Bapa duniawi kita. Permohonan dengan ucapan syukur. Semua yang kita panjatkan itu tidak lagi perlu khawatir akan jawaban yang akan diterima kenyataannya. Dalam Roma 8:28, segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, lebih bijak. Apa yang kita doakan itu harusnya sesuai kehendak Dia, bukan kehendak kita. Itulah tanda iman yang dewasa. Dalam proses doa, selalu ada dialog dua arah antara kita sebagai ciptaan dengan Bapa sebagai Sang Pencipta. Dalam doa selalu ada komunikasi permintaan kepada Bapa. Tawar-menawar, juga merenung. Perenungan itu pasti timbul karena ada sudut pandangan yang berbeda dari pihak Tuhan dan sudut pandangan kita yang diciptakan. Apapun keputusan yang kita terima dengan iman kesadaran, obey harusnya sesuai kehendaknya, bukan kita. God's planning always the best. Karakter iman seperti inilah yang akan membawa kita pada taraf selalu ada rasa syukur dan sukacita. Sepahit apapun jawaban yang kita terima atau hadapi kenyataan, iman kita dipaksa untuk menjadi makin kuat, tidak cengeng atau self-pity, tumbuh makin berakar pada janji-janji Tuhan. Kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita kerap dianggap suatu kegagalan atau failure. Ingat, kadang failure dan kegagalan itu justru kerap menjadi pupuk atau fertilize dalam pertumbuhan iman rohani kita yang lebih matang dan kuat karena ada campur tangan daripada God's planning. Ibarat seperti tanaman akan makin tumbuh sehat apabila mendapatkan manure, fertilize berkala. Ada waktu-waktu tertentu harus diberikan hingga menghasilkan buah bunga yang lebat. Seperti Yusuf contohnya, sebagai anak kesayangan Yakub. Dia dijual jadi budak, difitnah istri Potifar, masuk penjara beberapa tahun, lalu dikeluarkan, diangkat jadi penguasa Mesir. Jadi semua kegagalan-kegagalan itu yang kita anggap itu failure itu sebetulnya ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Belajarlah dari sikap Daud yang kira kita bisa teladani, surrender. Orang benar tidak akan meminta-pinta. Seperti Mazmur 37 ayat 25. Pada titik di mana semuanya buntu, tidak ada jalan keluar, disitulah Tuhan satu-satunya sebagai jalan keluar. I don't understand God, but I trust you. Semoga sharing singkat ini berguna buat kita semua. Haleluya. Amin.